ibadah online kita hari ini dengan semua sahabat muda dan semua yang berjiwa muda. Tentunya kita bersyukur buat semua anugerah Tuhan di hari-hari ini sampai minggu ini, semua penyertaan Tuhan sempurna. Kalau hari-hari ini kita mau masuki fase new normal, di mana semuanya diperbaharui, segala sesuatu ya banyak yang baru. Tapi percaya bahwa setiap iman kita juga harus terus diperbaharui, amin. Karena mungkin hari-hari ini karena fase new normal jadi banyak yang takut, banyak yang gelisah, banyak yang khawatir. Tapi percaya gak? Allah tuh sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat semua orang-orang yang mengasihi Dia. Sebab Allah kita sanggup. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Mari kita angkat pujian dengan iman bahwa Allah sanggup. Yes! Yang tak pernah
hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mari kita siapkan hati kita, penyembahan kita, pujian kita kepada Allah Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah kami pada hari ini, saat ini, ubahkan hati kami Tuhan, jamah hati kami yang keras, jamah jiwa kami, jamah bahkan segala paradigma yang salah di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
menghabiskan hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Seberapa sering kita gak punya waktu buat berdoa sama Tuhan, pujian penyembahan sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sering meninggalkan itu, hari ini Tuhan mau manggil kamu kembali. Seperti Bapa menunggu anaknya pulang, seperti Bapa yang membuka tangannya, seperti anak yang hilang, datang kepada Bapa dengan kesungguhan hati, mungkin dengan kehancuran saat ini. Kembalilah anakku yang kukasihi, aku mengasihi engkau. Bapa, kami mau kembali kepadamu sebab engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Gak ada Allah, gak ada ketenangan, gak ada hal lain selain Yesus yang harusnya kami nanti-nantikan. Selain Yesus yang harusnya kami sembah lebih daripada segalanya. Kami mau sembah kudus Engkau Tuhan. Kami mau sembah kudus Engkau Tuhan. Kami mau sembah kudus Engkau. Ku sembah hati tanah kami adalah hati tanah yang gembur Tuhan. Ketika firman itu ditabur, dia boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah banyak. Biar setiap kami di tempat ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami tidak mengeraskan hati. Bahkan kalau ada hati yang keras, Tuhan yang sanggup melembutkan setiap hati yang keras. Biar kebenaran firman-Mu menjadi benih buat setiap kami. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami sungguh bangga miliki Allah seperti-Mu. Kami mau dikuatkan, kami mau semakin mencintai Engkau oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom sahabat muda yang dikasih dalam Tuhan, apa kabar?
Kami berharap saudara tetap dalam keadaan baik, sehat dan diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya ulangi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan kehendak Allah. Karena ada begitu banyak orang yang berbicara tentang atas nama Tuhan, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Ya. Jadi seolah-olah dia berbohong pada dirinya sendiri. Dan dalam kehidupan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan hanya sekedar berseru-seru, berbicara atas nama Tuhan, tapi sikap hidup kita tidak karu-karuan, tidak boleh seperti itu. Ya, nah, sudah hampir 1 bulan kali ya, pemerintah kita memperlakukan sebuah pola kehidupan baru ataupun yang disebut dengan new normal. Dan tentu ada begitu banyak pengertian tentang new normal ini. Ada yang mengatakan bahwa new normal itu adalah tatanan kehidupan kita yang bebas, yang kembali seperti awal, semula, sebelum pandemi COVID ini. Ya. Termasuk Pak Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan COVID. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Tetapi dalam pengertian bahwa tidak hidup seenak-enaknya. Kita boleh hidup dalam new normal, tetapi tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Cuci tangan, social distancing, dan menjauhi keramaian tentunya. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Presiden. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, timbul sebuah pertanyaan dalam hati saya. Ketika kita menjalani hidup new normal ini, apakah ini berpengaruh dalam kehidupan orang-orang Kristen, secara khusus anak-anak muda? Ya, tentu ini adalah sesuatu yang sangat berpengaruh akan kehidupan kerohanian kita. Walaupun kita diberikan oleh pemerintah kebebasan untuk kita melakukan aktivitas, tetapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya tanpa ada protokol kesehatan. Ya, kita tetap cuci tangan, kita tetap social distancing dan menjauhi keramaian. Dan tentu artinya bahwa kita juga belum boleh untuk melakukan ibadah, walaupun gereja kita sudah 2 minggu ini kita mencoba untuk menjalankan membuka ibadah di gereja, dalam arti kita tetap menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan yang ada, dan tentu ada begitu banyak teman-teman kita yang masih merasa ketakutan, dan otomatis kita harus mengikuti ibadah di rumah secara live streaming maupun secara online. Nah, kalau kita tidak memiliki kedewasaan iman, maka ada begitu banyak secara khusus kehidupan anak-anak muda yang menggoda kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan ibadah dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu adanya pertumbuhan iman, kedewasaan iman dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan berbagi
bersama dengan teman-teman tentang anak muda yang bertumbuh dalam tatanan kehidupan yang baru ataupun new normal. Ada beberapa hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan tatanan yang baru ataupun new normal. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus taat. Saya teringat dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tentu ini adalah sebuah fase kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Ketika mereka berada di Mesir, ya, walaupun mereka ada dalam perbudakan, tetapi ya mereka bisa menjalani hidup dibandingkan dengan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun misalnya, ya. Tentu ini adalah sebuah fase kehidupan yang berubah, ya. Dan tatanan-tatanan kehidupan juga berubah tentunya. Nah, oleh karena itu perlu adanya sebuah ketaatan. Ya. Nah, ketaatan itu apa? Ketaatan itu adalah terus melakukan sesuatu walaupun kadang hampir kita tidak mampu lagi untuk melakukannya, tetapi kita tetap melakukannya tanpa ada bantahan sampai tujuan akhir tercapai. Itulah ketaatan. Jadi tidak ada bantahan. Kalau orang taat itu tidak ada bantahan apapun, ya, yang disuruh, yang diperintahkan kepadanya, dia tetap melakukannya tanpa ada bantahan. Itu taat, ya. Nah, dalam sistem kehidupan kita sekarang, kita juga dituntut untuk taat. Taat untuk apa? Nah, supaya kehidupan kerohanian kita dapat bertumbuh dengan baik, ya, kita dianjurkan untuk taat. Kita diperintahkan untuk taat. Taat untuk apa? Untuk berdoa, ya. Taat untuk apa lagi? Taat untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Taat untuk apa lagi? Untuk beribadah, ya. Karena selama kita belum dapat datang ke gereja tanpa dikontrol oleh orang lain, tidak ada satupun yang mengetahui apakah kita berdoa, apakah kita baca firman Tuhan, apakah kita mengikuti ibadah dengan baik secara live streaming maupun online, ya. Oleh karena itu, kalau kita tidak taat pada Tuhan, habislah kita, ya kan? Nah, oleh karena itu, supaya iman kita bertumbuh di masa tatanan kehidupan yang baru ini, kita harus taat, ya. Taat, harus taat. Saya tidak dapat membayangkan ketika bangsa Israel berada di padang gurun dulu ketika mereka keluar dari Mesir. Kalau mereka tidak taat, habis mereka di padang gurun. Mereka tidak tahu kemana. Kalau mereka tidak taat akan pimpinan Tuhan dengan tiang awan dan tiang api itu dan pimpinan Musa, habis mereka, ya. Oleh karena itu perlu ketaatan untuk kita menjalani kehidupan kita di dalam tatanan kehidupan yang baru ini atau new normal, ya. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kehidupan kita bertumbuh di dalam tatanan kehidupan yang baru ataupun new normal ini adalah firman Tuhan tetap menjadi sebuah standar kehidupan kerohanian kita. Mari kita membuka di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan itu adalah sebuah standar kehidupan,
sepanjang zaman. Mungkin dengan tatanan kehidupan yang baru atau new normal, cara kita untuk menjalani kehidupan kerohanian kita itu mungkin agak berbeda ataupun lebih agak kreatif. Karena dulu kita belum pernah terpikirkan tentang ibadah online. Tapi sekarang kita dipaksa, ya kan? Mau tidak mau kita harus ibadah online. Ya kan? Agak berbeda, agak berubah cara kita beribadah. Makanya kalau kita tidak taat, habislah kita. Ya kan? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, habislah kita. Karena tidak ada yang memantau kehidupan kita. Ya kan? Nah, tetapi esensi daripada kebenaran itu tidak pernah berubah. Cara kita boleh berubah, tetapi esensi daripada kebenaran itu tidak pernah berubah. New normal tidak pernah mengubah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. New normal tidak pernah mengubah mencuri, berzina, bersaksi dusta, melakukan kecurangan-kecurangan lainnya dalam berbisnis, ya, menjadi halal. Tidak pernah. Ya. Jadi esensi kebenaran tidak pernah berubah dan kita menjalani hidup dalam kebenaran dengan cara yang baru. Ya, sebagai satu contoh, mungkin dulu kita dalam bersosial media memposting sebuah status ya, asal-asalan. Tetapi sekarang kita harus hati-hati karena hampir semua sosial media itu dipakai oleh seluruh dunia dan orang bisa melihat setiap postingan yang kita buat. Dan kita harus mempertimbangkan nilai kebenarannya. Jadi jangan asal-asalan. Kalau kita memposting sebuah postingan status asal-asalan tanpa memperhitungkan kebenarannya, kita bisa jadi batu sandungan buat orang. Orang tahu kita orang Kristen, kehidupan orang Kristen, tapi statusnya kok seperti itu. Jadi batu sandungan buat orang lain. Tidak boleh seperti itu. Jadi esensi kebenaran tidak berubah, walaupun cara untuk kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan itu agak berbeda dari sebelumnya. Tapi satu hal, jadikan firman Tuhan sebagai sebuah standar kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, kita baca di dalam ayat yang ke-9. Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yosua memikul kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, bukan sesuatu yang mudah. Ini ada sebuah peralihan kepemimpinan dari Musa. Ya, mungkin Yosua tidak terpikirkan kalau nantinya dia akan meneruskan bangsa Israel untuk masuk ke negeri Kanaan. Mungkin Yosua juga berpikir, nanti Musa bisa sampai masuk. Ternyata ya, belum nyampe ke tanah Kanaan, Musa udah mati. Kemudian mengharuskan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tentu ini adalah sesuatu yang bukan mudah buat Yosua. Sangat berat. Ya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang baru buat Yosua. Namun Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Karena
dengan menguatkan, meneguhkan hati kita, maka di situ ada sebuah gairah untuk kita menjalani kehidupan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan Yosua supaya hatinya itu jangan kecut, jangan tawar, tapi dia harus meneguhkan hatinya. Dia harus menguatkan hatinya. Karena dari situlah timbul sebuah gairah. Dia bisa membawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Sama seperti kita, kalau kita hari-hari ini untuk menjalani kehidupan kita di masa tatanan kehidupan yang baru, kalau kita tidak memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, kita mudah kecut, hati kita mudah tawar, habis kita. Kita mudah kecewa, kita mudah menyerah. Nah, oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan kita secara new normal ini, saya membagikan sebuah cara kehidupan buat setiap anak-anak muda. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Amin. Ya, karena dengan menguatkan dan meneguhkan hati kita, di situ ada semangat yang baru. Di situ ada gairah untuk kita melakukan sesuatu. Kalau anak-anak muda tidak bergairah untuk menjalani hidup, ya, mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? Tidak ada semangat. Jadi kita harus semangat, punya gairah. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita, untuk kita terus bertumbuh dalam sebuah tatanan kehidupan yang baru atau new normal. Tuhan memberkati. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian bahwa segala perkara dapat kutangguh. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari teman-teman, sahabat muda yang dikasih dalam Tuhan, kita mau menutup ibadah persekutuan kita pada hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat perbuatan Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati seluruh apa yang kami nikmati, makanan, minuman, nafas kehidupan yang kami miliki, yang kami nikmati tiap-tiap hari. Kami bersyukur untuk semuanya ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Kami tidak tahu dengan kesusahan hidup mereka. Tapi satu hal yang kami percaya, biarlah Tuhan
yang menguatkan, meneguhkan kehidupan setiap kami ya Bapa. Apapun masalah, tantangan dalam kehidupan kami hari-hari ini, biarlah Engkau yang senantiasa selalu menyertai, memberkati kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.